Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Isabel Azalia Putri Eda Pasaka dengan NIM 250701501072 dari kelompok 14 yang beranggotakan dua orang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita itu akan melakukan simulasi analisis data menggunakan G-Square dengan perangkat software Jamovi. Adapun pembahasan pada video yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama adalah identifikasi variabel, kemudian penyusunan hipotesis H0 dan HA-nya, kemudian simulasi analisis data menggunakan Jamovi, dan selanjutnya yang terakhir adalah membaca hasil analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan output Jamovi. Nah, untuk bagian pertama, yaitu identifikasi variabel dan penyusunan hipotesis sendiri itu akan dijelaskan terlebih dahulu oleh saya, yang selanjutnya untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada identifikasi variabel dan juga penyusunan hipotesis, terlebih dahulu itu kita perlu ketahui apa sih uji Chi-square itu. Nah, uji Chi-square sendiri merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apa ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang sifatnya itu kategorik. Jadi, uji tersebut itu memungkinkan peneliti untuk menilai probabilitas yang diperoleh perbedaan antara frekuensi yang diamati atau FE dan juga frekuensi yang diharapkan atau FO. Nah, jadi di sini itu dalam uji Chi-square terdapat dua konsep utama. Yang pertama itu frekuensi observasi atau FE dan frekuensi yang diharapkan atau FE. Nah, FO sendiri adalah merupakan jumlah kejadian atau jumlah data yang benar-benar diperoleh dari hasil pengamatan pada setiap kategori. Sedangkan untuk FE sendiri itu adalah merupakan jumlah kejadian yang diprediksi atau diharapkan berdasarkan asumsi bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel yang diuji. Nah, kemudian untuk jenisnya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu adalah Chi-square Chi-square of independency dan juga Chi-square goodness of fit test. Jadi Chi-square test of independency itu adalah uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategorik, sedangkan untuk goodness of fit test itu digunakan untuk menguji kesesuaian distribusi data dengan distribusi yang diharapkan. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pada identifikasi variabel. Di sini pada data yang akan kita olah nanti di uji Chi-square pada Jamovi terdapat dua variabel, yaitu gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik. Variabel pertama itu adalah gaya belajar yang terdiri dari tiga kategori, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Sedangkan untuk variabel kedua itu adalah tingkat kecemasan akademik dengan tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kedua variabel itu di mana kedua variabel tersebut itu adalah data yang sifatnya kategorik atau data nominal, sehingga analisis yang akan digunakan itu adalah analisis Chi-square. Nah, dalam analisis tersebut gaya belajar itu kita posisikan sebagai variabel independen, sedangkan tingkat kecemasan itu kita posisikan sebagai variabel dependen atau variabel yang diamati hubungannya. Nah, kemudian kita akan masuk pada penyusunan hipotesis. Nah, penyusunan hipotesisnya untuk hipotesis HA-nya kita dapat untuk hipotesis H0-nya itu kita dapat susun dengan tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik. Sedangkan untuk hipotesis HA-nya kita dapat susun dengan terdapat hubungan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik. Nah, itulah tadi penjelasan terkait identifikasi variabel dan juga penyusunan hipotesis. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cinta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis uji Chi-square menggunakan aplikasi Jamovi. Langkah pertama, buka aplikasi Jamovi seperti ini. Kemudian, pastikan terlebih dahulu bahwa variabel gaya belajar dan tingkat kecerdasan akademik memiliki tipe data nominal, karena kedua variabel tersebut merupakan data kategori. Ini sudah nominal, ini juga sudah nominal. Setelah jenis datanya dipastikan sesuai, kita dapat memulai melakukan analisis. Pertama, klik Analyze. Pada bagian atas, selanjutnya pilih Frequency. Kemudian klik Contingency. Di sini, Contingency Table, dan pilih Independent Sample. Nah, berikutnya pada bagian Rows, masukkan variabel gaya belajar. Kemudian pada bagian Columns, masukkan variabel tingkat kecerdasan akademik. Selanjutnya kita melakukan beberapa pengaturan. Pada menu statistik, di sini, tepatnya pada bagian tes, ini, pilih Chi-square untuk menguji apakah terdapat hubungan antara kedua variabel. Ini. Kemudian pada bagian nominal, centang V and Cramer's V untuk melakukan kekuatan hubungan apabila nantinya diperoleh hubungan yang signifikan di sini. Phi and Cramer's V. Nah, setelah itu, menu shells pada bagian counts, sini, centang observe counts dan expected counts. Nah, selanjutnya pada bagian percentage, centang pilihan row. Pengaturan ini bertujuan agar tabel silang yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan lebih mudah untuk dipresentasikan. Setelah seluruh pengaturan selesai, hasil analisis akan muncul secara otomatis pada panel sebelah kanan layar seperti ini. Output yang ditampilkan meliputi contingency table, Chi-square test, serta Cramer's V. Nah, melalui output tersebut, kita dapat mengetahui apakah eh, terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik berdasarkan nilai p-value, serta mengetahui seberapa kuat hubungan tersebut melalui nilai Cramer's V. Dengan demikian, proses analisis menggunakan Yawi telah selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan dan menginterpretasikan hasil output yang telah diperoleh. Nah, sekarang mari kita perhatikan tabel yang pertama, yaitu contingency table antara gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik. Pada tabel ini kita dapat melihat jumlah data sebenarnya, nilai harapan, serta presentase pada setiap baris. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada gaya belajar visual, sebagian besar responden memiliki tingkat kecemasan akademik yang rendah, yaitu sebanyak 6 orang atau 54,5%. Pada gaya belajar kinestetik, mayoritas responden memiliki tingkat kecemasan akademik yang sedang, yaitu sebanyak 7 orang atau 70%. Sedangkan pada gaya belajar auditori, sebagian besar responden memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, sebanyak 4 orang atau 44,4%. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah pola sebaran tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik, kita melihat tabel Chi-square test. Ini. Berdasarkan hasil uji persen Chi-square, diperoleh nilai Chi-square sebesar 8,21 dengan derajat kebebasan atau DF sebesar 4, nilai p-value sebesar 0,84, dan jumlah sampel atau N sebanyak 30 responden. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan 0,05. Apabila p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, apabila p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Karena p-value yang diperoleh adalah 0,84 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan atau gagal ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik pada mahasiswa dalam sampel penelitian ini.
Selanjutnya kita perhatikan tabel nominal yang menampilkan nilai Cramer's fee. Ini. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Cramer's fee sebesar 0,370. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel berada pada kategori yang sedang. Namun karena hasil uji chi-square sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan, maka kekuatan hubungan yang ditunjukkan oleh nilai Cramer's fee tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Dengan kata lain, pola hubungan yang terlihat pada sampel ini kemungkinan terjadi secara kebetulan dan belum cukup kuat untuk menyimpulkan adanya hubungan yang nyata pada populasi. Demikian penjelasan mengenai langkah-langkah analisis data menggunakan Jamovi beserta interpretasi hasil uji chi-square. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.